Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasalfalah dari kelas 4C Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perancangan aplikasi ChatGPT. Gambaran umum tentang aplikasi chat dan teknologi GPT. Aplikasi ChatGPT adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, suara, atau video. Aplikasi chat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari percakapan, pribadi, hingga komunikasi bisnis. GPT adalah model jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk memahami dan menghasilkan teks alami. GPT menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks manusia berdasarkan pada data yang telah dilatih sebelumnya. Arsitektur transformer yang digunakan oleh GPT memungkinkan model untuk memperhatikan konteks yang lebih luas dalam teks menghasilkan hasil yang lebih kontekstual dan alami. Pengenalan singkat tentang Generative Pre-trained Transformer GPT. Pre-trained GPT telah digunakan pendekatan pre-training di mana model disiapkan menggunakan data besar dan bervariasi sebelumnya. Proses ini membantu model untuk memahami bahasa dengan lebih baik mengenal umum dalam teks. 2. Generatif. GPT adalah generatif yang berarti model ini mampu menghasilkan teks baru yang berdasarkan pada input yang diberikan. Dengan demikian, GPT adalah digunakan untuk menghasilkan teks yang mirip dengan teks manusia. Yang ketiga, Transformer GPT menggunakan arsitektur transformer yang terdiri dari beberapa lapisan jaringan saraf yang saling terhubung. Arsitektur transformer ini memungkinkan model untuk memperhatikan konsep yang lebih luas dalam teks menghasilkan respon yang lebih intelektual dan alami. Yang keempat, multi-layered GPT dari beberapa lapisan tingkat representasi yang memungkinkan model untuk memahami teks pada tingkat semakin kompleks. Setiap lapisan mengambil representasi dari teks lapisan sebelumnya melakukan proses lebih lanjut untuk memahami konteks dengan lebih baik. 5. Transfer learning. Salah satu kekuatan utama GPT adalah kemampuannya transfer learning di mana model yang telah dilatih pada tugas tertentu dapat diadaptasi untuk tugas yang berbeda dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan penggunaan ulang model GPT untuk berbagai aplikasi termasuk aplikasi chat, terjemahan bahasa, dan banyak lagi. Rancangan UI dan UX aplikasi chat. Yang pertama, layar utama bisa dibilang home screen, layar percakapan, chat screen, layar profil pengguna, layar pengaturan, layar grup chat, notifikasi. Prinsip desain UI dan UX. Kesederhanaan antarmuka harus sederhana dan mudah dinavigasi. Konsistensi. Digunakan elemen desain yang konsisten seluruh aplikasi. Responsif. Desain harus responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Aksesibilitas. Pastikan aplikasi dapat diakses oleh semua pengguna termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Integrasi GPT dalam aplikasi chat. Integrasi GPT dalam aplikasi chat melibatkan beberapa langkah teknik untuk memastikan model dapat berfungsi dengan baik dan memberikan respon yang relevan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana GPT akan diintegrasikan dalam aplikasi chat. Menyiapkan model GPT, arsitektur backend, proses pengiriman dan pengiriman pesan, merespon respon GPT, mengirim respon ke aplikasi chat, mengelola keamanan dan privasi, pengujian dan evaluasi. Algoritma dan teknik pemrosesan bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami dalam kurung NLP adalah bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Berikut adalah beberapa algoritma dan teknik utama yang digunakan dalam NLP termasuk dalam pengembangan aplikasi chat berbasis GPT. Pengembangan dan implementasi. Perencanaan, tujuan dan fitur, tentukan tujuan dan fitur utama, riset pasar, analisis aplikasi serupa, persyaratan teknis, tentukan platform, skabilitas dan keamanan, anggaran dan jadwal, tetapkan jadwal dan anggaran. Pengembangan. Frontend implementasi UI dan fitur chat backend, siapkan server integrasi dengan API, GPT, dan database. Pengujian. Fungsi dan kinerja uji fitur dan performa, umpan balik pengguna, dapatkan umpan balik, peluncuran. Deploy luncurkan di App Store, Google Play, dan web, promosikan promosi aplikasi. Pemeliharaan, perbaikan bug, tangani bug, pembaruan fitur, tambahan fitur baru, pantauan kinerja aplikasi dan server. Pengujian dan evaluasi, pengujian fungsional, pesan teks, lampiran, emoji dan stiker, integrasi GPT, pengujian performa, kinerja aplikasi, kinerja server, optimasi jaringan,
pengujian kompatibilitas, platform, perangkat, pengujian keamanan, ekspresi data, autentikasi, proteksi privasi, pengujian pengalaman pengguna UX, navigasi responsif, uji pengguna, pengujian regresi, perubahan fitur, pengujian ulang, keamanan dan privasi. Sebagai model bahasa AI, keamanan dan privasi juga menjadi perhatian yang besar. Bagi platform seperti saya, untuk menjaga keamanan, saya dirancang dengan lapisan perlindungan yang kuat, termasuk enkripsi data dan aman mekanisme autentikasi yang ketat. Informasi yang diberikan kepada saya tetap rahasia dan dienkripsi selama proses pemrosesan. Selain itu, saya tidak menyimpan informasi pribadi tentang pengguna dan interaksi dengan saya bersifat anonim. Privasi juga menjadi perhatian utama. Saya didesain untuk tidak menyimpan riwayat percakapan atau informasi pribadi tentang pengguna. Ini berarti bahwa saya tidak menyimpan data individu antara sesi atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apapun di luar konteks percakapan saat ini. Meskipun demikian, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan tidak membagikan informasi pribadi atau rahasia kepada platform apa yang secara online, termasuk kepada saya. Tetap mengikuti praktik keamanan yang baik, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menghindari berbagai informasi sensitif adalah langkah penting dalam menjaga privasi Anda secara online. Kesimpulan, dengan cepatnya kemajuan dalam teknologi pemrosesan bahasa alami, chatbot seperti saya, GPT, telah menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai konteks, mulai dari bantuan pelanggan hingga pembelajaran mesin. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang chatbot GPT. Kemampuan beradaptasi, GPT mampu beradaptasi dengan berbagai jenis permintaan dan konteks percakapan. Ini membuatnya berguna dalam berbagai skenario, mulai dari menyediakan informasi hingga menjawab pertanyaan yang kompleks. Keterbatasan pemahaman, meskipun GPT sangat canggih dalam pemrosesan bahasa alami, ia masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman konteks yang spesifik atau nuansa budaya tertentu. Pentingnya pemantauan, pengguna chatbot seperti GPT memperlakukan pemantauan dan pengelolaan cermat, ini untuk memastikan bahwa interaksi dengan pengguna tetap sesuai dengan standar etika kebijakan organisasi yang mengimplementasikannya. Pentingnya kesadaran, keamanan dan privasi. Dalam mengembangkan dan menggunakan chatbot, penting untuk memperhatikan keamanan dan privasi data. Chatbot dirancang dengan keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif pengguna dan memastikan bahwa privasi pengguna tetap terjaga. Dukungan kontinu. Penting untuk memberikan dukungan pemeliharaan kontinu terhadap chatbot GPT. Ini termasuk pembaruan reguler untuk meningkatkan kualitas dan kinerja seiring dengan perubahan kebutuhan pengguna dan teknologi. Secara keseluruhan, chatbot GPT menawarkan potensi besar untuk meningkatkan interaksi manusia dan mesin berbagai konteks, namun penting untuk menggunakan dan mengelolanya dengan bijak, dengan memperhatikan baik keamanan, privasi maupun kualitas dan interaksi pengguna. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.